Tapi di bawahnya dah kami singkat. Oh, Pak Jai ini merekam ya. Pak Jai dah merekam. Yang merekam. Dia sapi foto sapi ya. Foto santai di kursi ya sapi. Pak Jai lah ya. Salah ya. Saya songkok Pak Haji Pak Jai. Bapak di Makkah ya. Oh, ini Pak Haji, Pak Jai. Yang mana heboh ke Irma seorang. Rasa-rasa digital semua Irma komen. Iya. Dokter mana Pak Dokter? Pak Dokter mana? Kemudian. Dokter masih sibuk suntik vaksin. Pasrul baca apa Pasrul? Seriusnya Pasrul. Seriusnya? Oh, mek pena lo lah kalau aja nak dianu. Wow. Wow, iya. Buku rasa dengan pen. Halo Pak Asrul. Dah ngirim laporan minggu pertama ke Pak Asrul? Belum lalu aku Pak Dedi. Pak Dedi dah kirim ke belum? Belum lalu. Buat alat peraganya belum lakat tuh. Aku dah lakat alat peraganya. Nah. Tapi ini nak ngirimnya Pak Dedi. Masih tunggu dulu lah, bisa anak kayak bisa ditunda dulu kayak. Tinggal lagi penerapan lah tuh pembelajaran lagi lah. Kayaknya Pak Hasrul udah siap dia. Lajunya nih. Diam-diam laju gitu. gitu. Ke tahap kisi-kisi tuh Aku anak Pak Dedi. Ada apa? Ada timku untuk muatnya gerakan tim dia Nah, ini yang mantap ya. Udah aku seorangnya boleh bergerak Pak Dedi. Bapak ya. Di Pak aktif. Jadikan kami aja tim Bapak ya. Kawinan. Bisa. Diatur aja jadwalnya. Tapi pun jadikan kami tim Bapak dan cukup sebulan gaji. Anak aja sebulan 30 hari buat Teti. Kayak abang Ki. Sebulan 30 hari nyebiak. Sebulan 30 hari ya Pak. Nah lah. Nah, pakai dia kan ya. Tapi gimana lah kita ya kita kan anaknya ya medianya kan belajar tatap muka. Sekarang siswa kan diliburkan ya. Kalau tanya Pak saya ya, apakah boleh kita sama kita yang jadi guru kalau misal saya kak siswa guru ski kayak Bu Irma kayak Pak Asrul kayak Boleh. Nanti kita ngumpul di Paloh ya, gimana? Oh, iya. Di pantai. Bisa. Segi sekolah di pantai. hari ya. Nah, kita ngumpul di Paloh sehari, jadi nanti gantian Kak ya. Bila gantian aja, karena min anak ngomong dengan Pak Jai, bisa kayak Pak Jai. Satu hari ya. Ke pantai gitu ya. Hanya selalu. Adik banyak buah durian kan Ibu Teti? Hah? Karung banyak. Minta tapi tidak beli. Halo, rumah Bu Teti. Wei. Mana ada durian? Jadi apa nih ada durian? Di Palu banyak anak, banyak kapah. Bagaimana? Kita kacau maning dia. Oh, di Palu kapah banyak ya, tempat buat Teti ya. Kuyung, Pak. Yang boleh ning sekolah. Banyak kebunnya, kebun 5. Bagaimana dia? Tahu, di dulu. Orang Palu dan sekolah Pak dia orangnya. Jangan lagi. Beli. Kalau kan banyak teman kami SMP tiap hari ke balik sekolah dengan adik apa ngarang limau. Dulu, udah bukan malasan tahun yang lalu. Tadi di sekolah bahas itulah dengan kepala sekolah yang bahas tentang praktek ngajar tuh gimana. Biasanya ada surat keputusannya libur semua yang siswa nak praktek. Nak melawan kami namanya. Kalau lalu diam ini gimana? Tadi cerita apa tadi itu cerita durian, cerita macam-macam lah. Saya dengar ya sih. Banyak Pak, cerita buah-buahan banyak Pak. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Ya, yang penting sehat walafiat lah. Itu pokoknya. Ya, insyaallah. Ya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita mulai pertemuan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, ini rencananya sesi ini sebenarnya tidak terjadwal di dalam kegiatan apa di Kolabjar itu enggak ada, karena kalau ngikuti Kolabjar itu kita enggak bisa bergerak di situ, ya. Nah, biarlah Kolabjar urusan Kolabjar dengan Pak Herwadi lah, tanya saja. Ah, termasuk yang ditanya-tanyakan itu sama, saya pun bingung enggak gitu ya. Nah, misalnya yang laporan per minggu itu apa yang dimasukkan ke situ itu kan. Nah, apakah progres jadwal kita yang kita buat per minggu itu atau gimana, atau RPP-nya dimasukkan, apa laporannya, wallahu a'lam tuh. Nah, saya kebetulan memang belum jadi cot untuk di angkatan-angkatan sebelumnya yang model gini ini gimana. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa itulah tanya ke Pak Herwadi langsung lah, karena beliau tahu K-nya di situ kan beliau, gitu ya. Nah, kalau yang kemudian yang dokumennya dimasukkan ke Kolabjar itu beliau yang bisa akses gitu ya. Nah, termasuk laporan-laporannya juga beliau yang bisa akses. Nah, kalau saya sebagai coach ini bahkan yang kemarin saya juga bingung gitu, yang Bapak Ibu masukkan di laporan aktualisasi yang di Kolabjar itu, saya pun tidak bisa downloadnya di mana gitu posisinya. Cari-cari juga enggak ketemu tempat downloadnya itu. Makanya saya minta ke Bapak Ibu kirim ke saya, ya itulah yang saya baca gitu ya, yang ada. Nah, jadi memang untuk opsinya demikianlah. Dan kemudian yang termasuk yang tugas agenda 1 itu. Nah, tugas agenda 1 itu kan eh, dimasukkan ke Kolabjar itu ya, di sistem itu ya. Tapi tidak bisa saya download, hanya ada 2 butik, 3 butik, ya itu ada yang banyak yang tidak bisa di-download. Makanya saya minta dikirimkan ulang ke saya itu kan. Nah, karena gagal download, nggak tahu gimana kok bisa begitu. Ya udahlah, yang penting kita lulus ya itu Kak Tidi lah. Tak usah gak dipusing-pusingkan amat, kalau itu jadi stres. Nah, kita yang rugi gitu ya. Nah, baik itu tentang tugasnya, tapi ya sambil ini yang penting siapkan jak lah. Ya, kalau minggu pertama ini kan rencana Bapak Ibu kan ini ya apa RPP ya, penyusun RPP gitu ya. Nah, RPP-nya siapkan sajalah nanti satu folder itu khusus lah gitu ya untuk bukti fisik begitu ya. Nah, RPP lalu apakah nanti yang disuruh masukkan yang laporan aktualisasi yang draft bab satunya kita kan buat sampai 5 bab ya rencananya. Nah, kalau 5 minggu kan cukup lah gitu. Satu bab. Yang pertama masukkan cover dulu. Kali nggak gitu maunya panitia. Nah, jadi terkait ke situ Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan adalah tentang struktur ini ya apa macam sistematikanya lah begitu ya. Nah, macam sistematikanya apa yang membedakan antara rancangan dengan laporan. Nah, itu. Nah, khusus untuk yang di kelompok kita di sini ini kita antara laporan dengan rancangan itu kita buat tidak tidak berbeda begitu ya. Nah, tidak berbedanya adalah bahwa jumlah babnya itu tetap Bapak Ibu, tetap sama sekali tetap tidak ada yang berubah covernya, hanya kita berubah di situ kata rancangan menjadi laporan itu. Nah, nah kita ini kan ya mohon maaf ya saya sebagai coach yang bodoh tidak mau bikin kerja yang rumit-rumit. Ya, kita ini kelompok-kelompoknya orang-orang bodoh, tak mau bikin yang susah-susah gitu ya. Nah, maka kemarin yang rancangan yang Bapak Ibu buat yang direvisi itu kolomnya saya cut menjadi hanya 1, 2, 3. Nomor 1 kolom pertama itu nomor, kolom kedua itu kegiatan tahapan output, lalu kolom ketiganya itu kan keterkaitan substansi mata pelatihan gitu ya. Nah, mengapa kita buat hanya seperti itu jumlah kolomnya? Nah, karena gunanya adalah kalau ditanya apa bedanya dengan laporan. Nah, menurut ketentuan dari Perlan nomor 1 2021, indikator dari rancangan itu ya untuk penilaian rancangan aktualisasi itu ya sampai ke kolom yang kita buat itu, keterkaitan substansi mata pelatihan itu. Nah, di situ. Sehingga nanti untuk di laporannya yang membedakan adalah yang pertama tadi kata rancangan diubah menjadi laporan itu ya.
Jadi file Bapak Ibu itu simpan baik-baik yang sudah direvisi itu ya, Word-nya. Jadi yang rancangan tetap rancangan, tinggal nanti save as saja, diubah nama menjadi save as menjadi laporan gitu. Nah, ya selamat bergabung Ibu Sri Melati dan Pak Harminul. Nah, don't worry, kita ada kok, kita rekam, kita record. Jadi recordnya nanti kita bisa bagikan lagi di linknya, nanti saya upload di YouTube, nanti bisa Bapak Ibu download di situ kalau memang diperlukan gitu ya. Nah, cuma yang Bapak Ibu seminar kemarin, seminar rancangan itu ya sudah saya kirim ke Bapak Ibu masing-masing, itu tidak saya upload ke YouTube, nanti takut ada yang malu pula gitu. Nah, kok saya tampil kok gini rupanya, geng, malu saya rasanya. Nah, udahlah enggak tega saya nak uploadnya ke YouTube. Walaupun itu di akun saya pun enggak tega, udah potong masing-masing sesuai dengan durasi seminar masing-masing, kirim ke masing-masing. Jadi Bapak Ibu, Bu Noni enggak bisa ngintip bagaimana seminarnya Bu Teti gitu ya. Nah, sudah masing-masing lah, itu untuk kenangan. Mau ditunjukkan ke anak-anak juga boleh waktu di kelas gitu. Nah, kembali ke rancangan tadi, ke laporan dan rancangan tadi, sudah saya share ke Bapak Ibu kemarin itu salah satu contoh ya, contoh yang model apa, laporannya ya. Nah, kan yang ditambah itu hanya 2 kolom terakhir itu Bapak Ibu kan. Nah, tinggal yang 2 kolom terakhir itu modelnya seperti itulah kira-kira laporannya, termasuk bagaimana Bapak Ibu menyusun bukti fisiknya nanti. Nah, gitu model penyusunannya ya kita buat kayak gitu. Nah, kalau sudah ada contoh, insya Allah Bapak Ibu tidak akan bingung macam mana Pak modelnya. Ya kira-kira macam itulah. Nah, karena yang di model seperti itu kebetulan sempat melakukan ada tatap muka begitu, ya tatap muka pembelajarannya. Nah, walaupun hanya 1 kali pun jadilah gitu ya. Tatap mukanya 1 kali, lalu kalau bisa ada ulangan harian 1 kali, jadi 2 kali, jadi sudah cukup begitu ya. Nah, itu sudah cukup untuk Bapak Ibu guru di sini. Nah, kita tidak perlu berbanyak-banyak. Jadi mungkin apakah muridnya harus masuk semua? Ya, tidak demikian juga ya. Tidak demikian, kalau memang bisa pakai shift 1, shift 2, ya shift 1 yang Bapak Ibu rekam ya tidak apa-apa gitu ya. Jelaskan saja kepada waktu seminar itu bahwa yang Bapak Ibu buat itu ini shift 1 begitu ya. Nah, begitu. Tapi kalaupun nanti ada shift 2-nya juga Bapak Ibu buat ya silakan ya. Lebih bagus, tinggal nanti di apa? Di ringkas-ringkas saja begitu ya. Nah, diringkas-ringkas saja waktu presentasinya. Nah, bagaimana untuk cerita PowerPoint presentasinya dan contoh videonya nanti akan saya tayangkan dalam pertemuan ini gitu ya. Nah, nanti akan kita lihat juga. Yang kemarin saya bagikan itu kan hanya baru contoh ininya ya, contoh batang tubuh laporannya dan lampirannya. Nah, untuk PowerPoint-nya nanti akan kita bagikan di grup dan mudah-mudahan itu memenuhi gitu ya. Nah, oke. Saya tunjukkan untuk, nah ini indikator penilaiannya. Nah, ini untuk indikator penilaiannya ya, bahwa untuk pelaksanaan aktualisasi itu Bapak Ibu diberi bobot 30% dari keseluruhan. Nah, yang rancangan aktualisasi kemarin itu 20%. Nah, insya Allah juga pengujinya itu masih sama lah, masih Pak Uray Hendi. Jadi beliau nanti akan nagih apa yang beliau sampaikan di seminar rancangan kemarin, ya ketika kita rekam, ya Bapak Ibu pelajari apa yang akan ditagih oleh beliau itu, disitulah kira-kira seperti itu. Dan itu standar artinya ya memang modelnya kira-kira seperti itulah ya. Tidak akan jauh berbeda, penguji lain juga akan mintanya sama lah. Nah, tinggal bagaimana Bapak Ibu menyajikannya. Apakah dalam bentuk PowerPoint ataukah dalam bentuk video. Nah, itu kemarin kan tidak begitu dituntut oleh beliau formatnya seperti apa. Artinya Bapak Ibu berkreasi lah. Yang penting
tunjukkan saja di situ ada progres, ada perubahan kenaikannya. Nah, untuk pelaksanaan aktualisasi 30% itu capaian pelaksanaan kegiatan 5%, kualitas kemanfaatan aktualisasi 20%, teknik komunikasi 5%. Nah, kemudian ini indikatornya. Nah, ya, sorry saya. Nah, minum dulu. Nah, peserta mampu melaksanakan seluruh kegiatan didukung dengan bukti belajar yang relevan dengan persetujuan pembimbing. Nah, artinya itu adalah yang Bapak Ibu seminarkan kemarin, rencana kegiatannya apa yang direncanakan. Kalau rencanakan 6 kegiatan, maka laksanakan juga 6-6-nya. Jangan sampai berkurang begitu ya. Karena untuk guru itu sudah standar begitu kegiatannya. Nah, kan Bapak Ibu yang perlu tatap muka dengan murid itu kan hanya kegiatan pembelajaran dan kegiatan ini yang melakukan evaluasi itu. Nah, yang melakukan evaluasi pembelajaran atau ulangan. Nah, kalaupun kepepet sama sekali tidak memungkinkan karena itu kewenangan dari Satgas juga, untuk yang melakukan evaluasi pembelajaran, bisa saja nanti Bapak Ibu satu hari pertemuan itu di-split begitu ya. Nah, sesi pertama pembelajarannya pagi jam sekian sampai jam sekian pamannya ya. Nanti setelah itu baru langsung Bapak Ibu kasih ulangan hariannya. Jadi satu kali pertemuan, satu hari begitu, bisa langsung diselesaikan kegiatannya yang memerlukan kehadiran murid, kehadiran peserta didik, begitu. Yang penting mentornya oke setuju, gitu saja. Nah, karena kalau aktualisasi itu adalah kewenangan dari mentor, artinya bukan dari coach ya. Itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian artinya seluruh kegiatan diharapkan terlaksana semuanya dan bukti fisiknya itu tersedia semuanya. Contoh bukti fisiknya bagaimana itu yang sudah saya share kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, itu tentang bukti fisiknya. Dan jangan lupa Bapak Ibu untuk bukti fisiknya nanti yang di-upload dan yang nanti diseminarkan itu adalah misal macam RPP itu dan apapun yang diperlukan itu sudah ditandatangani oleh para pihak yang ada di situ. Bapak Ibu yang buat tanda tangan, ya, mentornya, kepala sekolahnya juga tanda tangan dan cap. Nah, itu yang dikirim, ya. Jangan sampai misalnya kepala sekolah sudah tanda tangan, Bapak Ibu malah belum. Nah, itu tidak benar itu, ya. Nah, kalaupun memang diperlukan, Bapak Ibu, kalau kepala sekolah sudah tanda tangan, ya, kalau di file bagaimana caranya? Ya, seperti tanda tangan saya kemarin, pakai scan begitu. Nah, dibuat di scan, masukkan ke filenya, ya. Nah, kemudian nanti di stempelnya juga bisa di scan sekaligus di situ ya. Jadi beres gitu ya. Nah, tidak ada lagi yang utang-utang tanggung jawab begitu. Nah, jangan sampai nanti ketika ada kolom tanda tangan ada tidak ditandatangani oleh para pihak yang terlibat di situ. Itu terkait dengan bukti fisiknya. Nah, kalau ada ulangan harian, umpamanya bukti fisik lembar jawab ulangan harian, Pak berapa banyak yang harus dilampirkan? Nah, jumlah yang dilampirkan itu tergantung jumlah muridnya berapa. Kalau muridnya ada 40 orang, ya tentu saya tidak menganjurkan Bapak Ibu untuk melampirkan semua lembar jawaban anak-anak itu. Ya, sampel atau contoh saja. Ya, sampel berapa persen lah begitu ya. 5%, 10%, atau ambil yang tuntas ya, tertinggi, yang tidak tuntas, kalau ada yang tidak tuntas ya itu yang dilampirkan juga ya. Nah, sebanding ya. Nah, yang penting daftarnya kan ada. Nah, juga jangan lupa Bapak Ibu ya. Jangan lupa Bapak Ibu, entah pembelajarannya tatap muka kah atau mau secara Bapak Ibu melakukan secara daring ya.
presensi atau daftar hadir rekaman kegiatannya itu ada, ya. Nah, ada foto dokumentasinya kalau di per WA, ya, pakai screenshot WA-nya dikirim di situ. Nah, kemudian daftar hadirnya juga dibuat ya, daftar hadir secara online. Entah bagaimana Bapak Ibu buat ya, silakan sesuai dengan ketentuan dan arahan dari mentor begitu. Nah, kalau saya enggak tahu kalau pakai Zoom apa mungkin anak-anak SD pakai Zoom meeting begitu ya. Wallahu a'lam. Nah, tapi kalau tatap muka hadir, Bapak Ibu buatkan juga lembar daftar hadir atau paling tidak Bapak Ibu yang membuat daftarnya, dibuat checklistnya. Kalau tidak boleh anak-anak tanda tangan, ya Bapak Ibu checklist, ya. Tapi di foto muridnya ada gitu ya. Nah, itu bukti kegiatan. Nah, berapa banyak harus dilampirkan. Nah, kemudian RPP. Kalau RPP tadi bukti fisik berapa itu juga sesuai keperluan ya. Nah, tidak harus semuanya dilampirkan, nanti tebal banget gitu ya. Nah, seperlunya saya katakan tadi. Lihat saja contoh yang Anda itu kan tidak banyak-banyak. Nah, kemudian kedua, kualitas kemanfaatan aktualisasi. Aktualisasi agenda 2 dan 3 yang mendasari kegiatan dilakukan bermanfaat bagi stakeholder dan atau pimpinan, berkontribusi terhadap pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi serta memperkuat nilai organisasi. Nah, di sini Bapak Ibu, di dalam laporannya itu kan sudah dibuat ya, di dalam rancangannya di dalam laporan yang kita bagikan ke Bapak Ibu itu kolom yang ada di ini ya, kalau kita lihat ini dari depan Bapak Ibu. Jadi kalau ditanya bagaimana yang ditandatangani pengujiannya, itu nyusunnya seperti itu ya. Jadi satu file sudah beres semuanya. Nah, ini kenapa saya minta format. Jadi yang kemarin kalau di seminar rancangan ini kan nomor, kegiatan tahapan dan output, kemudian keterkaitan substansi mata pelatihan. Kan ini ya. Nah, kemudian nanti untuk di laporan tinggal Bapak Ibu tambahkan 2 kolom ini ya. 2 kolom ini. Nah, 2 kolom ini manfaat bagi stakeholder. Kemarin Bapak Ibu di rancangan juga sudah ada yang buat ya. Tapi saya delete untuk keperluan rancangan karena nanti supaya konsisten dengan indikator penilaian rancangan dan nanti dari satu kelompok kok ada yang beda-beda nanti bisa kesulitan Bapak Ibu ya. Nah, maka kita seragamkan. Nah, di sini manfaat bagi stakeholder. Ini contohnya ya. Dia bukan manfaat bagi stakeholder dulu, tapi kontribusi bagi visi, misi, dan tujuan ya. Nah, kontribusi terhadap visi, ya, ini visi sekolah 1. Nah, kemudian yang misi sekolah 1 saja ya. Kebetulan dia ini misi sekolah yang pertama yaitu melaksanakan pembelajaran, bimbingan, dan seterusnya. Kemudian tujuan sekolah juga yang pertama juga. Nah, untuk visi, kemudian misi, lalu tujuan. Ya. Ini Bapak Ibu ya 1 saja ya, masing-masing 1 saja di situ. Nah, jadi tidak usah lalu misinya ada 10 lalu Bapak tayangkan juga 10 di sini penuh ya. Jadi yang paling nyambung dengan kegiatan pembelajaran saja ya. Mana yang paling nyambung dengan kegiatan pembelajaran 1. Nah, tujuan sekolah juga demikian, mana yang paling relevan dengan pembelajaran. Nah, bisa jadi untuk semua kegiatan, 6 kegiatan ini ternyata misi dan tujuannya itu sama saja, bisa jadi ya. Bisa jadi, dan kalau itu yang paling nyambung ya, maka boleh saja Bapak Ibu untuk misi dan tujuan itu di copy paste saja untuk semua kegiatan ya. Nah, kalau memang itu relevan dan nyambung ya. Nah, kebanyakan sih demikian. Jadi misi dan tujuan itu untuk semua kegiatan itu sama begitu ya. Nah, kemudian manfaat bagi stakeholder. Nah, di sini sudah ada kemarin Bapak Ibu yang buat ini manfaat
bagi sekolah itu apa, manfaat RPP itu apa. Kegiatan 1 kan menyusun RPP. Bagi sekolah apa? Bagi guru apa manfaat RPP, dan bagi murid itu apa gunanya, apa manfaat bagi RPP itu. Nah, kalau ada yang buat 2 silakan, buat 1-1 pun nggak apa-apa. Nah, kegiatan kedua juga demikian ya. Nah, tentu buat apa? Membuat media pembelajaran itu bagi sekolah itu apa gunanya, bagi guru apa gunanya. Jadi jangan pula lalu mentang-mentang copy paste kegiatan 1 sampai kegiatan 6 copy paste semua sama. Tidak benar juga, manfaatnya kan tergantung dari kegiatannya apa. Ya, kegiatan yang di sini ini apa. Nah, maka manfaatnya akan menyesuaikan di sini ya. Nah, ini manfaat. Nah, kemudian itu manfaat. Sekarang kolom yang di ini, penguatan nilai organisasi. Nah, penguatan nilai organisasi. Nah, tentunya di sini ya menyesuaikan dengan yang ada di sini. Nah, yang di kolom keterkaitan nilai dasar itu, contoh di sini nasionalisme, kekeluargaan. Itulah kekeluargaan di sini ya. Nah, coba dilihat, jangan-jangan juga ada. Nah, ini ternyata ada yang tidak tepat di sini ya. Nah, nasionalisme kekeluargaan. Lalu di sini harusnya ini nasionalisme juga kekeluargaan juga di sini. Nah, akuntabilitas kejelasan target ya, copy paste ke sini. Akuntabilitas kejelasan target sama ya. Komitmen mutu, orientasi mutu ini. Nah, copy paste ke sini. Mutu, orientasi mutu. Etika publik cermat, copy paste ke sini. Nah, setelah itu di copy paste, berarti di sini ada kebetulan dia ada 6 di situ. Ketika ada 6 tahapan atau paling tidak 5 nilai dasar aneka itu ada di sini, maka tinggal dicari pasangannya. Nah, contoh ya, akuntabilitas kejelasan target di situ. Nah, memperkuat nilai organisasi berprestasi. Nah, berprestasi ini adalah nilai organisasi di tempat yang bersangkutan SMP 4 Jelimpo itu melakukan aktualisasinya. Nah, jadi tolong Bapak Ibu pasang-pasangkan ya, disandingkan begitu antara nilai dasar indikator yang ada di sini dengan nilai organisasi sekolah masing-masing. Nah, nilai organisasinya apa? Di situ yang paling nyambung lah di situ ya. Nah, ini berorientasi mutu, nah, memperkuat nilai inovasi. Kebetulan di sekolahnya memang ada nilai inovasi itu. Nah, kalau copy paste dari sini tidak melihat memasangkan dengan nilai organisasi sekolah Bapak Ibu masing-masing, ya berarti itu tidak nyambung. Nanti pengujinya pasti akan membaca itu, ya. Dilihatnya nomor 1-nya saja sudah tidak nyambung, ya. Nah, itu akan mempersulit Bapak Ibu. Jadi apakah di sini perlu penjelasan atau tidak? Nah, menurut saya ya, kalau paling tidak, yang penting yang pertama ini nyambung di sini ya, di sini etika publik cermat, di sini sudah ada juga etika publik cermat ya. Nah, itu kemudian nilai organisasinya di SMP 4 Jelimpo sebagai contohnya di situ adalah adaptif ya. Ya sudah, itu pun sudah memadai. Nah, kalau Bapak Ibu mau kasih penjelasan di belakangnya bla 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 ya silakan ya. Tapi jangan sampai penjelasannya panjang ya. Tapi ternyata nilai organisasinya di sini ya, contoh di sini ya. Nah, nasionalisme tanggung jawab ada, tapi yang di sini nasionalisme kok ada kekeluargaan. Nah, mungkin di sini ada yang salah. Nah, kekeluargaannya yang betul di sini mungkin kerjasama di sini ya. Nah, itu demikian untuk semua kegiatan itu dicari di copy paste yang di sini ini ya, copy paste ke kolom ini baru disandingkan dengan nilai organisasi yang ada di bab 3-nya itu. Nah, itu cara penyusunan dari tabel ini ya. Nah, itu tabel ini. Oke. Nah, baik, Bapak Ibu, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ada Pak. Ya, silakan. Terima kasih. Saya Rizky Pamudia Wardani. Ini Pak, ada beberapa hal yang mau saya tanyakan Pak.
Yang pertama berkaitan dengan apa itu yang kegiatan pengambilan dokumentasi untuk LA. Itu kan beberapa orang termasuk saya sendiri itu kan rencananya pengambilan dokumentasi itu kan siswa tatap muka, Pak. Nah, cuman sekarang Sambas itu kan masuk zona merah. Jadi tatap muka dihentikan total. Nah, itu jadinya gimana, Pak? Apakah boleh ngambil sampel siswa? Ibaratnya siswa itu kita suruh datang ke sekolah pakai baju bebas atau datang ke rumah pakai baju bebas dan hanya beberapa siswa saja, Pak. Terus yang kedua berkaitan dengan absennya, Pak. Kalau hanya beberapa siswa, apakah absen yang ditulis itu hanya nama siswa yang datang atau semua siswa yang diajar? Kayak saya pribadi kan, Pak, ngajarnya IPS itu 2 kelas, Pak, kelas 8A sama 8B. Nah, apakah semua ibaratnya semua nama-nama siswa dari 8A sampai 8B saya masukkan dalam absen atau hanya sesuai sampel yang diambil aja, Pak? Nah, kurang lebih seperti itu, Pak. Terima kasih. Ya, baik, Bu. Banyak yang ditanya Ibu. Jadi yang pertama, Ibu kan ngajar di 2 kelas. Jadi nanti yang dibuat laporannya itu 1 kelas saja kan ya. Ibu mau ngambil mau kelas berapa kan begitu ya, yang A-nya atau yang B-nya. Nah, nanti kalau ngajarnya kelas paralel ada 10 kelas apa mau tampilin semua kan nggak mungkin. Nah, PP-nya yang penting itu inline kalau pakai bahasa penguji kemarin itu ya. Dari RPP-nya yang dibuat sampai nanti yang dievaluasi ambil yang di kelas itu saja. Tuh, ya, konsisten di situ. Nah, maka bukti fisiknya juga konsisten. Nah, itu ya. Kemudian soal nanti untuk model pembelajaran seperti apa, tatap muka kah? Ya, silakan. Ya, ini dari panitia yang hadir ya. Apakah nanti tatap muka? Tatap muka itu kan macam-macam Bapak Ibu ya. Tatap muka langsung di depan mata kita, klasikal begitu ya. Atau tatap muka tapi secara online. Nah, macam kita ini tatap muka kan gitu ya. Nah, tatap muka secara online. Nah, tatap muka secara online. Nah, lihatlah Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang atur skenarionya ya. Apakah opsinya itu ya, murid-muridnya datang ya, pakai shift begitu gitu ya. Ada misalnya di kelas itu ada berapa orang di situ ya, pakai shift pamannya ya. Nah, 10 orang dulu. Itu divideokan dulu, direkam. Yang penting sudah ada dokumentasinya itu ya. Nah, yang salah itu jadi masalah ketika Bapak Ibu tidak ada dokumentasi kegiatan apapun. Itu baru jadi masalah itu. Ya. Nah, kemudian itu satu kalau dengan tatap muka anaknya, muridnya dihadirkan langsung. Apakah harus semuanya? Ya, yang penting saya katakan tadi ya sesuai dengan protokol gitu ya. Mana yang memungkinkan ya. Nah, kemudian kita kan juga tidak tahu pasti kan karena sampai kapan gitu ya untuk pelarangan untuk kegiatan langsung tatap muka seperti itu ya. Nah, yang penting mentornya sudah tahu begitu ya, tahu dan konsultasikan ya. Jangan sampai yang kita lakukan nanti malah jadi ini ya, jadi persoalan begitu ya. Nah, apakah nanti secara yang kemarin rencana kan Bapak Is bagian itu besar itu kan desainnya dengan desain tatap muka anak-anak datang gitu ya. Nah, itu kan plan pertamanya begitu ya. Nah, kemudian nanti coba apakah tatap mukanya secara total dan kemudian itu pelarangannya itu kegiatan tanggal itu tanggal berapa sampai tanggal berapa begitu ya. Saya kan enggak tahu gitu ya. Apa ada batas waktu tanggalnya? Si kabupaten. Apakah per kecamatan atau bagaimana itu? Suratnya dari tanggal 5 Agustus, Pak. Mulai hari ini, Pak. Mulai hari ini. Belum ditentukan sampai kapannya. Belum bisa ditentukan sampai kapan waktunya begitu ya. Nah, yang penting Bapak Ibu itu yang penting ketika
tidak dapat dilaksanakan secara, yang penting kita sudah buat desainnya gitu ya. Buat desainnya, RPP-nya sudah dibuatkan, instrumennya, evaluasinya ya, instrumen evaluasinya sudah dibuat. Nah, kemudian media pembelajaran sudah dibuat. Nah, itu kan berarti sudah ada 3 kegiatan tuh. Ya. Sudah ada 3 kegiatan yang sudah bisa Bapak Ibu kerjakan. Kerjakan saja dulu itu. Ya. Nah, kemudian juga menyesuaikan dengan keadaan nanti. Nah, kalau model macam Zoom begini ya, tapi kan apakah mungkin anak-anak itu bisa ini ya, bisa mau pakai Zoom, kan banyak yang enggak bisa, tidak memungkinkan. Sinyal pun enggak bagus, Pak. Putus-putus begitulah ya. Nah, jadi nanti ketika ada kesempatan untuk tatap muka, nah maka Bapak Ibu lakukan. Ya, ini opsi pertama ya, tatap muka sesuai dengan skenario, artinya anak-anak itu datang. Nah, datang ke sekolah. Tapi apakah jumlahnya itu harus sebanyak itu? Nah, kan kita lihat aturannya juga, dan bagaimana apakah total sama sekali tidak boleh ada mengumpulkan orang ya, walaupun muridnya. Misalnya kalau muridnya hanya 10 orang ya, 10 orang atau 6 orang dalam satu kelas, lalu apa ya dibolehkan apa enggak? Saya kan tidak tahu persis, tidak baca aturannya begitu ya. Nah, artinya bisa jadi 1 kali pertemuan, tapi dengan pakaian bebas, pakaiannya bebas boleh itu ya, tidak masalah. Tidak harus anak-anak itu berseragam formal begitu ya. Nah, karena akan menjadi lucu menurut saya ya, lucu kalau anak-anak tidak boleh ke sekolah, pembelajaran tidak boleh sekolah, tapi di warung kopi ada, atau gurunya mengunjungi ke di grup di kelompoknya itu tatap muka di pos Siskamling umpamanya, anak-anak juga malah ngumpul-ngumpul juga di situ, sama ceritanya itu ya. Nah, tapi kalau memungkinkan di kelas, walaupun tidak banyak muridnya, ya pakai 1 shift umpamanya, ya 1 shift ada 5-6 orang, ya yang penting metode pembelajarannya sudah bisa dijalankan saja sudah. Nah, itu kita bilang pakai protokol kesehatan yang sangat ketat, ya. Nah, itu kalau memang opsi tatap muka. Hanya tidak harus 20 anak itu masuk semuanya, enggak harus. Nah, gitu. Nah, jadi nanti yang dijadikan sebagai bukti fisik, Bapak Ibu ya. Nah, tapi itu soal itu ya, konsultasikan lagi lah kepada mentor Bapak Ibu dan pihak-pihak yang ada di sana gitu ya. Nah, atau opsi kedua, misalnya Bapak Ibu pembelajarannya dengan cara begini, diberikan ini ada yang pakai buat modul pembelajaran kah selama ini? Hah? Nah, artinya begini ya, tugas-tugas ya, artinya kita tugasnya itu terutama yang evaluasi ya, evaluasi yang bagian akhir itu ya, bagian akhir itu evaluasinya itu bisa diberikan, kan tidak harus secara tatap muka untuk evaluasinya ya. Nah, artinya kalaupun memungkinkan pembelajarannya cukup hanya 1 kali ya. Nanti Bapak Ibu lihat waktunya lah ya. Artinya kan ini kan kita masih di minggu pertama nih ya. Kalau di minggu ketiga sudah agak longgar, maka di minggu pertama ini Bapak Ibu buat dulu RPP, udah jadi beres gitu ya. Nah, RPP-nya juga disiapkanlah plan B-nya, ada RPP yang tidak tatap muka begitu ya, tidak tatap muka yang mengumpulkan sekian banyak orang. Nah, saya juga tidak begitu yakin kalau lalu nanti pengujinya sempat baca RPP-nya sampai detil semuanya ya. Nah, tapi kalau ada plan-nya, rencananya RPP-nya itu bisa ada desain tidak secara tatap muka. Nah, maka boleh saja gitu ya. Nah, kemarin saya di Kota Pontianak itu ya Bapak Ibu, di Kota Pontianak itu karena sudah pasti tidak ada tatap muka sama sekali, maka kegiatannya tidak ada kegiatan pembelajaran. Hanya menyusun
perencanaan pembelajaran saja bunyinya begitu. Nah, tapi kemarin kan ada kemungkinan untuk ini, ada tatap muka begitu ya. Nah, makanya saya juga buat kegiatannya seperti itu. Nah, saya tidak tahu juga di kelompok lain modelnya seperti apa. Apakah ada rencana tatap muka atau tidak. Nah, kalaupun ternyata sampai akhir kegiatan itu nanti, kita kan nanti sampai 1 bulan Agustus kan full ya. Nah, pertemuannya nanti laporannya kan bulan September. Tidak bisa lagi sama sekali untuk tatap muka, ya, maka Bapak Ibu bisa dalam kegiatannya itu nanti di laporannya kita sampaikan saja bahwa itu tidak dapat dilaksanakan karena keadaan di luar kekuasaan kita. Itu jurus terakhir itu. Nah, artinya kalaupun nanti ada sedikit kelonggaran, ya, dibolehkan tatap muka, maka Bapak Ibu tidak harus semua anak hadir. Itu. Dan tidak harus pakai seragam. Nah, hanya fleksibel saja, tapi Bapak Ibu guru tetap harus pakai seragam ketika mengajar, ya, sesuai ketentuan pakaiannya, ya, katanya disiplin, gitu ya. Nah, itu untuk kemudian penting ada bukti fisiknya. Kalau ternyata yang hadir itu misalnya siswanya ada 20, lalu Bapak Ibu yang hadir masuk ke kelas, nah itu daftar hadirnya yang hadir bisa Bapak Ibu buat versi tatap muka sesi 1 gitu ya. Nah, begitu. Di checklist, Bapak Ibu checklist, jangan tanda tangan karena nanti kalau tanda tangan tidak hadir muridnya benar-benar, mana nak minta satu-satu karena anak itu Bapak Ibu buat daftar namanya, ya, nomor, nama, hadir, hadir, ya. Lalu samping kolom keterangan Bapak Ibu saja yang checklist sendiri, sudah. Bolehkah? Siapa yang melarang? Pertanyaan saya. Siapa yang melarang begitu itu? Nah, jadi kita pikirnya juga yang memudahkan kita juga, ya. Nah, kalaupun terpaksa, Bapak Ibu ya ya, terpaksa tidak bisa secara tatap muka, ya, secara sama sekali nanti kira-kira udah tinggal 2 minggu lagi gitu ya, udah tidak bisa tatap muka sama sekali, ya, udah dilarang sama sekali, walaupun kumpulkan 5 orang pun tidak boleh ke sekolah, umpamanya ya. Nah, maka kita atur lagi itu pembelajarannya bisa saja secara daring, luring ya. Secara luring artinya Bapak Ibu ya memberikan tugas saja sudah. Nah, memberikan tugas bagaimana caranya, Pak? Kemarin kan metodenya rencananya ini, Pak. Nah, kita sesuaikan. Yang mungkin kalau ada sedikit perubahan itu kan cuma yang di kegiatan melakukan pembelajaran itu kan gitu ya. Nah, melakukan pembelajaran itu, nah berarti kan kita atur metodenya. Nah, metodenya kita buat misalnya dengan metode apa dengan apa ya di luar jaringan begitu ya, secara luring ya, dengan entah pemberian tugas kah apakah nanti ya. Itu kita bisa sesuaikan. Artinya ada, Pak, judulnya kata orang, nah, judul berubah ya enggak apa-apa. Yang penting kan kegiatan itu terlaksana gitu ya. Nah, nanti jangan khawatir Bapak Ibu, kita akan buat ya. Wow, ternyata kalau begitu wah satu kelompok metodenya pemberian tugas semua. Ya enggak apa-apa, itu kan bukan maunya saya. Nah, gitu. Ya. Oh, enggak inovatif Kak Tidio lah. Memang ngapain gitu. Nah, ya. Nah, tapi nanti juga kita akan diskusikan lagi Bapak Ibu ya. Itu kalau memang tidak mau repot-repot lagi, itu kan berarti tinggal Bapak Ibu paling tidak 1 kali pertemuan ya. Berapa butik berapa pontong anak manusia itu yang bisa dikumpulkan itu jadilah begitu, dan jaraknya jauh-jauh, itu yang penting itu direkam. Anak-anak pakai masker, Bapak Ibu pakai masker ya. Nah, itu saja sudah jadilah begitu ya. Nah, makanya pilih metode itu metode yang mudah-mudah saja gitu ya. Pak, bolehkah nanti ternyata metodenya menjadi berubah? Boleh ya. Metode pendekatan model itu boleh menyesuaikan kan gitu. Ya, mau diapakan lagi kan ya. Nah, artinya kalau memang perlu anak-anak itu berkelompok secara apa ya, klasikal dan banyak orangnya, sekarang metodenya ya dikecilkan sajalah gitu ya, dikecilkan ya. Artinya kemarin kayak film India kolosal ya perlu 20 orang anak, nah, sekarang kita buat secara
model sinetron Indonesia sedikit saja begitu ya. Nah, 2 orang, 5 orang, ya itu jadilah. Nah, tapi tentu biasanya di Republik ini ya pengalaman saya juga termasuk yang di Kota Pontianak PPKM level 4 pun gitu ya. Nah, itu awal-awal itu memang Bapak Ibu perlu berhati-hati di minggu-minggu ini. Tapi kalau sudah minggu berikutnya Bapak Ibu, sudah minggu mungkin setelah 17-an ke apa nanti bisa jadi sudah agak lebih longgar. Itu pengalaman di Republik Indonesia ini begini. Nah, jadi saran saya di minggu ini Bapak Ibu buat saja dulu RPP-nya buat. Sudah jadi. Minggu pertama apa? Buat RPP. Kalau minta di Collab Jar upload, upload lah itu barang itu ya. Nah, minggu kedua buat misalnya apakah instrumen evaluasi atau media, buat barang itu dibuat. Nah, misalnya instrumen evaluasi buat, ya, upload. Nah, jadi ya. Itu. Minggu ketiga media, buat media, foto medianya upload. Ya, sudah ada 3 kegiatan, udah lumayan gitu ya. Nah, jadi kalaupun ada ternyata tidak bisa dilakukan secara full, itu di luar kehendak kita, di luar kekuasaan kita, ya kita buat secara kita menyesuaikan nantinya, boleh itu Bapak. Demikian ya. Oke, ada lagi yang ingin di ini tanyakan? Ya, Ibu? Saya Pak. Ya, Ibu Sri Melati, Sri silakan. Melati. Ya. Iya Pak, saya Sri Melati mau bertanya masalah RA saya Pak, yang saya kirim tanggal 39 Juli pukul 4:29 sampai sekarang belum Bapak balas masih Pak. Untuk apa itu dibalas? Anu ini Bapak, belum Bapak Anu ACC apa? belum tanda tangan. Belum Bapak Pak? tanda tangan nih. Ya Allah. Belum Pak, belum Bapak. Hah? Saya sendiri lagi Pak, ketawa semuanya teman saya Pak. Oh, biar kan ya. Itu Sudah nasibmu Bapak lah. kirim Pak hasilnya, tapi ke Bu Noni ngirimnya. Hah? Begitu kah? Bertukar? Ya, kalau bertukar-tukar, tapi penting barangnya kan ada ya. Kirimkan Anu, Bu Pak, Non, kirimkan ke Bu Sri. Yang belum di ACC Oh, Bu Noni, yang belum Pak Zai ACC kali Bu Noni yang masuk ke email Bu Noni itu. Soalnya kemarin kan itu Pak, nah Bapak balas, terus saya betulkan kan yang bagian berita acara, oh lembar ya ya ya. pengesahan, daftar isi, terus sudah saya betulkan, saya kirim lagi pada hari Sabtu tanggal 39 Juli kurang lebihnya pukul 4:29 Pak. Sampai sekarang saya tunggu-tunggu belum Bapak balas, belum Bapak Oh. tanda tangani. Oh ya ya, nanti saya lihat. Saya pikir saya kemarin udah saya balas semua begitu ya. Oh, Nah, saya belum Pak. Ada Pak, oh saya ya. WA Bapak, saya bilang saya pakai Word 2007. Kalau Bapak kan 2010 kali Word-nya, soalnya kemarin Bapak kirim ke saya itu bertaburan Pak ketikannya Pak. Jadi Ya saya itu ngedit ulang lagi. itu Word-mu yang bermasalah. Saya Word-nya 2019. Nah, Oh, ya macam mana pula? Ya, ya. Ya, gitu, Pak. Oke lah, nanti Ya, Pak. saya Ya, Pak, cek terima lagi. kasih, Pak, ya. Ya, untung Ibu tanya. Iya, Kalau ya. enggak kan Sudah, saya Pak, ya, tidur terima saja kasih. kan. Saya bisa ngurus yang lain gitu ya. Nah, oke. Tapi yang lain sudah dikirim ke penguji semua ya? Atau sudah kirim ke panitia? Belum. Ya? Belum, Pak. Oh ya, ya. Belum Pak, belum tanda tangan penguji. Oh ya, ya. Itu silakan nanti dikonsultasikan lebih lanjut ke panitia bagaimana itunya ya arahannya. Apakah perlu tanda tangan untuk tanda tangan penguji, mekanismenya seperti apa? Apakah nanti harus print out atau bagaimana? Silakan. Yang penting urusan dengan saya sudah saya halalkan gitu ya. Nah, itu yang penting. Nah, oke, baik. Ada hal lain? Tadi soal bukti fisiknya. Mau nanya lagi, Pak. Ya. Yang berkaitan dengan bukti fisik atau dokumentasi ketika penggunaan media tuh Pak. Kalau misalnya pakai video kan Pak, apakah di videonya itu dari awal ketika gurunya ngajar atau hanya ketika siswa menggunakan media tersebut Pak? Itu video itu terutama adalah video untuk ketika Bapak Ibu menerapkan metode itu gitu ya. Menerapkan metode itu dalam pembelajaran. Jadi videonya video singkat gitu ya. Karena kan gini ya, seperti kemarin Bapak Ibu seminar ERA itu kan lebih kurang 10 menitan lah begitu ya. Maksimal segitu per peserta. Nah, nanti jatahnya ketika laporan juga kayak gitu. Ya.
Ya, dari itu sampai nayangkan videonya juga juga secara singkat saja. Nah, coba kita lihat ini ya. Ini dari awal dulu, ini contoh laporannya ini ya. Laporannya kemarin ya, supaya nyambung lah katanya, supaya inline itu mana laporannya, ini PowerPoint-nya ya. Ini cover depannya ya. Kemudian ini list kegiatan ya. Kemudian yang kedua ini kan bukti fisik ya. Nah, bukti fisiknya, foto ya. Terus kemudian kegiatan kedua, nah, tahapannya, lalu bukti fisiknya dan seterusnya. Nah, kemudian ini yang kita evaluasi ini ya, bukti fisiknya ada nilai sebelumnya, lalu nilai kenaikannya. Nah, ini ada daftarnya juga, Bapak Ibu tayangkan, itu dijual lah kepada penguji biar penguji oh berhasil Bapak Ibu gitu ya. Nah, itu. Nah, perkara nanti kalau Bapak Ibu ngambil nilai ini harus tatap muka atau tidak, kan tidak ada kewajiban Bapak Ibu harus ketika melakukan evaluasi itu harus tatap muka langsung. Bisa saja Bapak udah kirimkan ya anak-anak itu, nanti kirim tugasnya lewat WA, serah lah. Ya, gitu ya. Kalau enggak nanti yang kumpul waktu pembelajaran hanya 2-3 orang, lalu yang sekian orang gimana? Nah, kan sama dengan Bapak Ibu, kan ada saja yang lambat ngirimnya, ada yang cepat ngirimnya, kan macam-macam begitu ya. Sampai saya udah lupa gitu ya. Nah, kan Bapak Ibu guru juga sama tabiatnya itu. Saya tahu. Nah, murid-murid kan juga begitu. Nah, sekarang ini video aktualisasi. Video aktualisasi. Nah, ya. Bisa diselipkan atau di-embed ke dalam PowerPoint, tapi bisa juga secara terpisah, ya. Nah, secara terpisah. Nah, ini sempat tatap muka, lihat kan enggak pakai seragam tuh anak-anak tuh. Nah, ini kalau di-embed, nah ini terutama ini kegiatan pembelajarannya nih, ya. Nah, ini ketika masih memungkinkan tatap muka pada waktu itu ya. Nah, kegiatan penutup, menyimpulkan pembelajaran ya. Nah, tapi bisa juga dengan cara yang berbeda. Cara yang berbeda itu, dulu ya. Nah, ini dia buat video saja untuk presentasi waktu ujian itu. Nah, foto gurunya, perjalanan dari rumah ke sekolah, ya. Nah, ditayangkan di situ, ya. Videonya terlihat kayak ini? Tidak, Pak. Ya? Tidak nampak, Pak. Ya? Oh, ini harusnya pakai advance ya, advance video. Video latsar aktualisasi. Nah, Adil Kak Talino, terlihat ya? Baculamin Kak Saruga, Basengat Kak Juba.
Yang saya hormati dan kali ini Nah, ini ada juga model begini, ya tunjukkan penderitaannya ke sekolah. Nah, nah, media bergambar, garis bilangan. Kegiatan 3. Nah, ini juga didokumentasikan buat di rumah ya. Ya. Nah, ini hasilnya, titik-titiknya. Nah, termasuk nilai dasarnya juga dimunculkan di situ ya. Kegiatan 4. Nah, pembelajaran di kelas. Nah, pembelajaran di kelas. Ini anak-anak ya, di tangan. Ya, boleh divideokan karena pengujinya dari Dinas Kesehatan ya. Oke. Itu contoh tampilannya ya. Nah, jadi tidak harus selalu muridnya harus banyak. Kebetulan kemarin memang belum seketat itu gitu ya. Oke. Baik, ada yang ditanyakan lagi? Nanti PowerPoint-nya juga saya share saja lah, siapa tahu kalau bermanfaat silakan ya. Nah, baik, ada yang ingin bertanya lagi? Ini paling mikir kegiatannya gimana lah, desainnya kan kayak gitu ya. Ada yang ingin tanya? Saya Pak, Ya. yang kemarin di RA kan waktu kegiatan, kalau saya kan pas Pak, soalnya saya di grup, belajar di grup, tapi kalau evaluasi kan saya tatap muka. Tapi kalau seandainya ini Pak pelaksanaan tatap muka memang tidak bisa dilaksanakan, terus saya tetap memberikan soal evaluasi melalui grup WA, apa tidak apa-apa Pak, lain dari yang dikonsep di RA Pak? Ya, kalau memang demikian halnya, yang penting kan saya bilang tadi ada penjelasannya. Penjelasannya bahwa itu di luar kekuasaan gitu, di luar kemampuan kita, force major istilahnya gitu ya. Ya, bolehkan seperti itu begitu ya. Ya, tidak apa-apa. Oh ya. Evaluasinya disampaikan akhirnya lewat ini saja. Mungkin apakah tidak lewat WA ataukah anak-anak itu disuruh datang ke sekolah ambil soalnya dibawa pulang dikerjakan ya. Nah, itu kan juga dibolehkan seperti itu ya. Tidak apa-apa, Bu. Yang penting lengkap nilainya ya. Oke. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Nah, yang lain bagaimana? Ini yang terutama yang nanti kegiatannya perlu tatap muka anak-anak nih, itu yang mungkin perlu dipertimbangkan ya. Nah, kalaupun nanti sampai ke minggu kedua belum ada progres, sampai minggu ketiga nanti ternyata masih ada pengetatan seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu ya kita atur lagi tahapannya dan bunyi kegiatan atau metode pendekatannya. Jangan-jangan memang perlu kalau kepaksa kita bisa kita ubah begitu ya. Nah, bisa saja diubah itu saja. Menyesuaikan dengan bagaimana perkembangannya nanti. Ya. Oke, baik. Ada yang ingin ini tanya lagi? Kemarin yang perlu tatap muka dengan anak-anak itu berapa orang di sini ya? Saya juga Pak. Ya. Tatap muka. Saya Pak. Ibu Sri Melati, Pak Hasrul, Ibu Nuni, Bu Liviana, Bu Irma, Bu Rizky, Pak Dedi. Iya, saya Pak. Nah, juga ada tatap muka semua ya. Rata-rata tatap muka. Nah, Pak Harminul juga tatap muka tuh. Nah, di sekolah hanya kalau tiap hari tatap muka. Hanya bedanya kalau dia itu tatap mukanya tidak secara klasikal gitu saja.
Nah, konseling bisa konseling individual, tidak harus kelompok. Nah, tinggal yang Bapak Ibu ini ya, coba saja didesain dulu ya, didesain. Saya bilang tadi minggu ini buat RPP-nya, kemudian minggu depan buat instrumennya ya, dan medianya. Nah, nanti kita lihat lagi progresnya ya. Tapi kalaupun ternyata dalam minggu ini Bapak Ibu sudah bisa, ada kemungkinan ya, ada kemungkinan untuk melakukan kegiatan ya, di kegiatannya ya, dengan yang penting itu tidak jadi masalah saja di sana. Mentornya bilang enggak apa-apa, Bang, kita juga jaraknya juga jauh-jauh begitu, tapi tidak seperti pembelajaran seperti lazimnya lah jadinya gitu ya. Nah, ya. Tapi kalaupun terpaksa memang mundur lagi sampai ke minggu ketiga, ya, minggu keempat itu sebenarnya udah tinggal finalisasi saja. Kalau udah sampai minggu terakhir, ya ternyata sudah tidak bisa lagi, ya maka nanti Bapak Ibu di minggu ini kan kita baru masuk minggu pertama ya, hitungannya ya. Nah, nanti di akhir minggu kedua kita itu lagi lah, kita diskusikan lagi di grup gimana progresnya gitu ya. Nah, bagaimana arahan pendapat mentornya, tanya juga lah sama mentornya gitu ya. Gimana nih sebaiknya. Nah, kemudian tentunya kita usahakan kalau bisa keputusan tentang tatap muka atau tidaknya itu dan atau perubahan metode dan seterusnya itu di minggu ketiga. Itu kita sudah harus beres di situ. Nah, jangan sampai minggu keempat pun belum ada keputusan. Ah, itu udah tamat kita itu. Wassalam itu jadinya. Nah, tapi kalaupun nanti ada progres perkembangan terakhir, ya nanti kita pertimbangkan di minggu-minggu yang ketiga. Ya, minggu ketiga nanti kita lihat bagaimana perkembangannya Bapak Ibu ya. Nah, apakah mau terpaksa harus, oh ini tidak bisa lagi Pak, kemungkinannya sudah close untuk tatap muka. Ya, kita metode Bapak Ibu kita sesuaikan lagi begitu ya. Nah, metodenya kita sesuaikan lagi. Nah, mungkin ada 2-3 orang yang metodenya sama ya, atau pendekatannya sama, ya enggak apa-apa, nanti kita atur lagi begitu. Toh yang berubah itu hanya di di judul gagasannya sama yang di kegiatan ini, kegiatan melakukan pembelajarannya saja. Nah, makanya kemarin saya enggak terlalu kekeh ke Bapak Ibu, macam mana modelnya ya buat saja dulu gitu ya. Nah, nanti kita lihat di minggu ketiga Bapak Ibu ya. Oke. Progresnya. Tapi sambil tentu kalau dalam minggu-minggu ini Bapak Ibu ada rencana untuk berubah metode pembelajarannya, pendekatannya seperti apa ya, silakan Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu sampaikan, Pak, kalau gitu saya kayaknya dalam minggu ini, 2 minggu, minggu kedua ini sudah ada keputusan, sudah tidak bisa lagi Pak. Seperti itu, saya mau ganti metode pendekatan kayak gini saja Pak. Ya enggak apa-apa, disampaikan saja secara individual. Boleh juga lewat grup juga silakan gitu ya. Tapi terpantau begitu ya. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi? Nah, yang penting tiap minggu itu Bapak Ibu ada progresnya, itu saja sih. Paling tidak udah ada 3 kegiatan, udah lumayan, udah berjalan gitu ya. Waalaikumsalam. Oke, baik. Ada pertanyaan lain? Ini pada termenung atau pada khusyuk berdoa ini? Nah, Saya Pak, ya silakan Pak. saya mohon maaf tadi telat karena Bingung, masih Pak. vaksin jadi telat ya Pak ya. Oh ya, enggak Yang saya ingin saya tanyakan kan ini kegiatan vaksin kami juga saya kan screening hipertensi Pak ya. Kan integrasi dengan kegiatannya itu kan dengan kegiatan posko vaksinasi. Kemungkinan itu kegiatan vaksinasi itu minggu ke depan itu belum pasti juga Pak, karena pasokan vaksin dari dinas provinsi itu belum jelas sampai sekarang. Iya. Jadi krisis vaksin kita sekarang ya. Iya. Jadi datangnya juga enggak tahu kapan gitu.
Jadi karena saya mewanti-wanti supaya kalau misalnya kejadian vaksin belum datang sampai 2 minggu, 3 minggu ke depan, jadi saya sudah mengambil kegiatan vaksin yang sebelumnya itu kan sudah difoto juga Pak, sudah ada foto dokumentasi sebelum saya laser kan sudah melakukan vaksin, jadi kan foto-fotonya sudah ada gitu. Jadi kalau misalnya saya pakai foto yang dulu gitu gimana Pak? Boleh nggak Pak? Tapi paling nanti mentornya sama Pak itu tahu pengujinya. Loh, ini kan enggak bisa kegiatan kita vaksinnya belum datang nih katanya. Nah, atau beliau nanya dari sumber lain, Pak. Ya. Nah, itu Pak ya. Nah, jadi maksud saya gini, Pak ya. Jadi bisa jadi ya. Kan yang perlu itu tuh kan kegiatan yang keberapa itu, Pak? Yang vaksin itu yang ketiga melakukan Ketiga. screening hipertensi ya. Screening hipertensi. Nah, Hmm. kan ketika itu sekaligus ketika dalam kegiatan vaksinasi ya Pak ya. Vaksinasi ya. Nah, apakah nanti bisa jadi Pak ya, itu kan nanti di minggu, saya katakan tadi sama dengan kawan-kawan lain ya Pak ya. Nanti kalaupun sampai ke minggu ketiga, ini kan minggu pertama hitungannya ya, minggu ketiga nanti progresnya nanti ternyata belum ada progres yang menggembirakan begitu Pak ya. Nah, bisa jadi nanti kegiatannya hanya sekedar tidak dikaitkan dengan COVID, Pak. Tidak dikaitkan dengan vaksinasi, Pak. Nah, kita pisah saja begitu, Pak ya. Nah, atau ada ide lain bagaimana begitu. Artinya kan kita tetap ada kegiatannya itu kita jalankan, hanya ada cerita vaksinasinya saja yang semacam kita baru semacam persiapan saja ke sana gitu ya. Nah, atau terpisah sama sekali dengan vaksinasi itu ya. Jadi tidak harus diintegrasikan dengan vaksinasi gitu ya. Nah, nantinya bisa jadi semacam kegiatan yang rutin saja, Pak, begitu, Pak ya. Tapi tetap dengan protokol itu saja gitu. Nah, tapi nanti kita lihat sampai ke minggu yang ketiga, Pak, nanti gimana progresnya ya, Pak. Kan itu tidak harus sampai berapa banyak begitu, Pak ya. Nah, Ya. nanti siapa tahu Bapak bisa dapat ada kabar menggembirakan ya, vaksinnya mungkin tidak begitu banyak ya. Ya, ada untuk 1-2 orang pun sebenarnya sudah cukup, Pak. Nah, itu. Terus yang ingin saya tanyakan lagi Pak, kok misalnya ini kan kita lagi selain krisis vaksin kita juga krisis orang nih Pak. Ya, Jadi tim vaksinasi karena vaksinator ya. beberapa rekan yang kena COVID, jadi Ya. yang dah dibentuk itu jadi apa namanya agak amburadul lah susunan panitia vaksinnya itu Pak. Jadi nanti kemungkinan hasil foto dokumentasinya itu kan jadi muka saya terus gitu Pak. Enggak apa-apa gitu Pak. Ya, kan Bapak aktor utamanya gitu. Nah, nanti kita lihat Pak. Yang penting tentu Bapak kan tidak mungkin bekerja sendiri gitu ya. Ya, Nah, ya. itu untuk bukti SK-nya biar saja Pak, SK-nya soal SK gitu ya. Nah, surat perintah tugas tetap surat perintah tugas kita buat ya. Nah, tapi nanti didokumentasikan mungkin fotonya tidak harus semuanya harus bisa hadir pun tidak apa-apa begitu Pak ya. Nah, pasti kan kalau ada dokter ada perawatnya 1-2 orang ya. Jadilah gitu Pak ya. Nah, Ya. dibolehkan kok itu Pak, tidak dilarang itu ya. Oke. Nah, kemudian kalaupun nanti ternyata misalnya vaksin yang datang itu tidak kepada masyarakat umum ya. Katakanlah yang datang nanti ternyata yang untuk yang ketiga ini apa tuh namanya booster ya. Ya, Nah, booster. kalaupun yang datang nanti booster Pak, untuk kepada para tenaga paramedik pun target grupnya ya, itu saja juga dibuat saja Pak, enggak apa-apa. Kalau memang itu yang datang Pak nanti atau yang ready, yang tersedia, yang available begitu Pak ya. Buat saja Pak begitu. Ya. Nah, kira-kira ada kemungkinan apa enggak? Itu kan opsi-opsi begitu Pak. Ya. Nah, yang datang ternyata booster ya, pakai booster itu kegiatan itu ya. Jadilah, oh ternyata kan usia produktif juga yang paramediknya gitu. Iya. Nah, ya sudah. Itu dibolehkan Pak, gitu Pak. Oke. Terus kalau misalnya kegiatan dipecah boleh Pak. Saya kan screening sama penyuluhan kan rencananya satu.
karena kita kekurangan orang, jadi saya pecah. Misalnya screening minggu ini, ntar penyuluhannya minggu depan gitu. Boleh gitu, Pak? Nah, kan yang penting Bapak itu kan screening itu kan outputnya kan berbeda gitu ya dengan penyuluhan Iya. gitu ya. Bukti fisiknya Iya. berbeda, target grupnya bisa sama, bisa berbeda gitu ya. Iya. Nah, maka ketika sudah ada indikator-indikatornya 50% lebih itu berbeda, ya, maka kita bisa bilang itu kegiatan yang boleh di-split, bisa dipisah gitu Pak waktunya. Boleh Pak. Ya, silakan. Yang penting ada bukti fisiknya Pak. Itu saja sih. Gitu. Oke. Sekian Baik. saja, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Pak. Ya. Ya, oke Bapak Ibu, sangat dimungkinkan Bapak Ibu karena ada apa namanya? Ada kegiatan ya berubah zona merah menjadi itu ya nanti dapat dipertimbangkan dalam kita lihat progres 1 minggu ini seperti apa ya. Kalaupun kepepet nanti di minggu ketiga kita ambil keputusan lah nanti Bapak Ibu masing-masing dengan mentornya ambil keputusan ya nanti apakah memang betul-betul tidak dapat dilakukan sama sekali. Kalaupun ya kita tentu sudah kita punya opsi yang lain gitu ya. Jadi jangan khawatir lalu bikin stres sendiri, jangan Pak ya. Yang stres itu biarlah orang, jangan kita gitu ya. Ya. Oke, ya yang paling pengujinya saja kita. Lah ini ke satu kelompok 10 orang ini berubah semua ya enggak apa-apa Pak, mau diapakan lagi bukan maunya saya gitu ya. Oke, ada pertanyaan lain Bapak Ibu? Jadi dibolehkan untuk kemungkinan perubahan judul gagasannya dibolehkan. Dari metode ini ternyata antisipasi tidak memungkinkan, ya Bapak Ibu mau berubah gagasan, ya tidak apa-apa, boleh gitu. Tapi kalau tidak mau rumit ya tinggal kita tunggu waktu gitu ya. Waktu bagaimana? Ya. Oke, ada pertanyaan? Yang lain? Nah. Ya. Ya. Bu Teti? Masih bingung. Ya. Ya Pak, mau nanya ya. lagi Pak. Silakan. Ini terkait dokumentasi Pak. Apakah harus video atau boleh hanya foto Pak? Kegiatan yang mana itu? Dokumentasi kegiatan penggunaan media pembelajarannya itu Pak. Penggunaan media itu kan itu kegiatan membuat media atau pembelajarannya? Bukan ya, pembelajarannya Pak. Pembelajarannya ya? Pembelajarannya Pak. Nah, nanti saya katakan tadi, kalau kegiatan pembelajaran, ya kalau memang memungkinkan untuk tatap muka di kelas, ya dengan jumlah terbatas pun, kalau memang dibolehkan, ya jaga jarak jauh-jauh di sana umpamanya ya. Nah, itu kalau bisa di dua versi Bapak Ibu ya, aman gitu ya. Kita enggak tahu kalau ternyata videonya bermasalah waktu perekaman. Foto juga ada. Nah, kalau macam itu ya kita bisa minta bantu kawan, ada tim tukang fotonya gitu ya, tukang memvideokan ya. Ya itu bisa saja kawan sama-sama guru atau bawa ya tukang cuci dari rumah suruh foto kan juga boleh gitu ya. Nah, tapi kalau anak-anak yang suruh foto, biasanya anak-anak degil ngaco kawannya. Nah, itu perlu dicermati itu. Ya, dia akan menggoda kawannya gitu ya. Nah, kalaupun video, Bapak Ibu bisa melakukan pembelajaran ya di videokan ketika pembelajaran itu. Ya. Nah, dan kemudian tadi ya alat prokesnya juga tadi itu ya. Karena beliau sepertinya kemarin itu minta ya dari kan ya beliau dari backgroundnya dan itu memang demikianlah situasi sekarang ya. Nah, seperti saya tunjukkan tadi ada cuci tangan anak-anak itu ya, pakai masker dan seterusnya itu kalau memang tatap muka ya usahakan ikuti seperti itu. Ya. Baik. Nah,
Ya, kalau tidak ya terpaksa ada perubahan metode. Ya, nanti Bapak Ibu sambil pikirkanlah seperti apa modelnya. Kan yang terkena begini kan bukan Bapak Ibu sendiri. Nah, guru-guru lain kan juga kena. Nah, macam mana metode dia itu? Kita juga ngelihat. Nah, sambil juga kita pelajari jangan-jangan ada gagasan inovasi lain gitu ya. Nah, terkait dengan pembelajaran yang di era ini ya. Siapa tahu yang bisa Bapak Ibu mudah, murah, meriah. Cuma mikirnya memang agak lebih rumit daripada yang biasa-biasa. Pasti begitu modelnya. Ya. Cari-cari di YouTube, cari-cari di Google, ya model pembelajaran yang daring itu kayak apa, begitu ya. Bisa apa enggak gitu ya dilakukan. Oke, ada pertanyaan lain? Nah, ya memang repotnya kalau ada perubahan ya. Artinya begini, kalau Bapak Ibu RPP-nya rencananya kemarin dengan metode ini, lalu pelaksanaannya itu ada menjadi berubah, nanti apakah lalu RPP-nya juga harus berubah lagi? Kan itu yang jadi beban Bapak Ibu mikirin lagi gitu ya. Nah, ya bisa berubah, bisa tidak, Pak. Ya, kalau yang tidak mau berubah RPP-nya, ya tentu dengan pembelajaran menunggu waktu tadi. Tunggu, siapa tahu situasinya kondusif gitu ya. Artinya tidak juga dijadikan diributkan oleh orang, dibolehkan. Nah, itu berarti mungkin di minggu ketiga dan seterusnya. Nah, itu kan cukup hanya 1 kali saja sudah cukup itu. 1 kali pun cukup. Nah, itu ya. Tidak harus sampai berkali-kali kok gitu ya. Nah, yang penting orang sudah tahu bahwa kegiatan itu sudah dibolehkan di daerah Bapak Ibu masing-masing. Nah, antara kota dengan desa kan pasti ada perbedaan situasi lah di sana ya. Oke, begitu. Jadi fleksibel. Jadi supaya bervariasi juga. Saya tidak mengharuskan Bapak Ibu harus begitu atau begini, yaitu dapat dari mentornya juga dan yang paling tahu di lapangan kan beliau mentornya gitu ya. Oke, baik Bapak Ibu. Ada lagi? Nah, oke, jadi kalau tidak ada pertanyaan ya, nah itulah kesimpulan kita. Yang pertama, penting Bapak Ibu ya pada tahap ini RPP-nya buat saja dulu sesuai dengan rencana. Kemudian apa yang bisa kerjakan ya, buat medianya, buat buat instrumennya. Jadi jadikan dulu. Berarti sudah ada 3 kegiatan yang berjalan. Nah, itu. Nah sambil lihat Pak, Bapak, progresnya. Ya silakan Pak Asrul. Pak, saya Hasrul mau bertanya Pak. Iya. FPP saya kan tanggal 12, tanggal 15 Juli. Nah, sedangkan saya konsulkan dengan kepala sekolah tanggal 30 Juli. Dan kegiatan pelaksanaannya di tanggal 19 Agustus rencananya kan. Nah, jadi sedangkan pembelajaran saya kan pelajaran 1 Pak, tema 1 ya. Membaca dan menulis bilangan. Iya udah dilaksanakan di tanggal 15 Juli. Jadi tidak masalah ya Pak. Walaupun FPP-nya tanggal 15 Juli, tapi pelaksanaannya di tanggal 19 Agustus. Nah itu tim Bapak tuh gimana kok bisa ngaco begitu? Nah, Nah kerennya gitu saran Pak. iya Kerennya makanya Pak pembelajaran ya Pak. Kawan pakai tim. kita seminarnya kemarin tanggal berapa tuh? Kita seminarnya kan tanggal 26. 26 apa? Nah, 26 Juli. Iya, kalau artinya begini Pak, tidak mungkin Nah, Pak, Bapak sudah kerjakan seminarnya belum. nah, kerennya gitu Pak. Kerennya saya buatkan di tanggal 15 Juli baik. Kalau saya beri tanggal di tanggal 30 konsul, kerennya bertentangan dengan promes Pak. Sudah Pak, begini Pak ya, yang Nah, penting itu yang mau dikerjakan oleh Bapak ini kan ya, hmm, eh, mau pakai metode apa atau apa, itu urusan mentor lah kan ya. Nah, dan kemudian hmm, yang Bapak sudah buat sendiri kemarin ya, nulis itu Bapak tuh hmm, dengan mentor tuh. Nah, hmm, itu rencananya mau di tanggal berapa? Misalnya katakanlah di tanggal 19. Tanggal 19 itu kira-kira pembelajaran apa, tema apa?
Nah, kan yang tahu Bapak nih. Jangan Ah, lalu kegiatan sudah dijalankan, baru nak dilaporkan belakangan. Nah, itu macam KPK tuh backdate macam itu. Nah, nah, yalah Pak, makanya saya bingung di siapa. Karena saya lihat kan judul saya kan menulis, membaca dan menulis bilangan. Ia dilakukan dalam berdasarkan promes kami lah Pak Iya. Nah, promesnya program Bapak kerja ya. Ibu begini ya. Oke, Pak. Nah, Soal promesnya ya, itu saya tidak terlalu mikirin. Kalau promes sama perota itu urusan itu kan tidak Bapak lampirkan nanti di bukti fisik begitu Pak ya. Yang penting jangan sampai ada kegiatan yang itu ya, mm, yang kan nanti bagaimana bukti-buktinya kan gitu Pak ya. Nah, ya tentulah ya. kegiatan itu dan nanti tanggung jawab itu tanggung jawab mentor itu Pak dengan Bapak lah begitu Mm, ya. Nah, mau di tanggal belasan itu materinya apa, pembelajarannya apa, nah, tentu RPP-nya juga. RPP itu tentunya paling cepat tanggal pembuatannya itu dibuat pada tanggal setelah kita seminar RA mm, kemarin. Jangan belum seminar RA apa RPP-nya sudah jadi, kan aneh. mm. Nah, itu melaporkan masa lalu, Pak, namanya. Nah, Nah, iyalah Bapak kemarin jadinya deh Pak Iya. nah, Makanya saya bingung menentukan tanggalnya. Tanggal kayaknya pembelajaran ini kan berdasarkan promes program kerja kami Pak Iya. Karena udah dilaksanakan. Kira-kira kan pelajaran pertama ya nah, pada boleh hari Bapak kalau Kamis ya. begitu nanti bisa Bapak Hmm. saya konsultasikan dengan mentor apakah mau diganti pembelajaran materinya ya Bapak ganti pun enggak apa-apa. Oh, istilahnya istilahnya dimajukan, diundur. Diganti, Pak. Kan tidak mungkin Oh, begini, Pak. Tentu Bapak hmm, misalnya sudah dikerjakan ya. hmm, Sekarang di minggu ini Bapak sudah pembelajaran 2 gitu hmm, ya. ya, Lalu nanti di tanggal 19 Agustus baru nak pembelajaran 1. Kan linglung, Pak, namanya. hmm, Nah, macam mana? Itu bukan saya yang nyalahkan nanti. Pasti penguji, Bapak ini gimana sih? Katanya kan ya. Itu tidak hmm, harus guru pun dia tahu, Pak. Ini pembelajaran 1. Loh, kok ya, pembelajaran satunya baru nak dikerjakan 19 Agustus. Sementara tanggal itu sudah dikerjakan. Apalagi nanti kalau Bapak ternyata mentornya ngomongnya jujur, bujur-bujur, Pak. Pak, sebenarnya tanggal 15 ini sudah kami kerjakan, Pak. Ah, udah. Macam mana? hmm. Oh, iya, iya. Jadi saya ubahlah Pak Saran saya sebaiknya materinya atau pelajarannya Bapak sesuaikan supaya logis masuk akal lah begitu. Ya, Nah, karena itu sudah dikerjakan. Jadi yang memang maka saya bilang itu sesuaikan lah Pak tanggal-tanggalnya, jangan sampai tanggal yang sudah lewat gitu Pak ya. ya Sesuaikan Pak, lagi Pak, enggak apa-apa. ya Nah, Pak. tentang metodenya atau apa bagaimana ya kita juga enggak begitu kekeh ngotot kok harus kaku-kakuan metode modelnya. Ini masih ada kemungkinan perubahan Pak. Enggak apa-apa Pak. Begitu Pak ya. Nah, konsultasikan Pak nanti dengan mentornya mau pakai materi apa kira-kira. Nah, di tanggal-tanggal itu Pak. Yang penting nyambung Pak. Jangan lalu 15 Juni jadwal 15 Juni pembelajaran 1, lalu Hmm, minggu ini 5 Agustus pembelajaran 2, nanti pas 19 Agustus baru pembelajaran 1. Itu kan linglung Pak namanya. Nah, hmm, minggu depannya pembelajaran 3. Nah, hmm, lalu minggu depannya lagi 19 baru pembelajaran 1. Kan terbalik-balik gitu ya. hmm. Nah, itu tidak boleh Pak seperti itu. Tetap harus berurutan. Nah, gitu Pak ya. Oke Pak ya. Ya Pak, ya Pak, ya Nah, Pak. ya. Oke. Baik. Nah, oke. Itu ya. Yang penting kemudian setiap kegiatan Bapak Ibu segera apapun kegiatan itu yang sudah Bapak Ibu rencanakan ya, segera siapkan bukti fisiknya ya. Siapkan ya. Foto-fotonya siapkan ya dan disimpan jangan hanya di satu media. Ya hanya simpan di laptop saja atau simpan apalagi hanya di flash disk saja atau di kamera, kita enggak tahu Pak. Kurang sinkron tuh. Ya, kalau ada flash disk ada 2 bagus atau Bapak Ibu upload di Google Drive atau simpan di manakah. Jadi selalu punya cadangan-cadangannya. Jangan sampai nanti, Pak ini flash disk saya rusak Pak. Ah, saya enggak tahulah soal-soal begitu itu. Itu urusan Bapak. Yang rusak flash disknya kan sampean bukan saya. Jadi kamar lain enggak ada masalah.
Udah kita ingatkan terus gitu ya. Nah, itu. Oke. Soal bukti Saya mau fisiknya. bertanya, Pak. Nah, silakan Bu. Ya. Dalam pembuatan RPP kan kalau untuk pelajaran tematik ada tiga, kadang ada 2 pelajaran, 3 pelajaran, Pak, dalam satu pembelajaran. Jadi kami buat RPP-nya ngikut sesuai pembelajaran yang ada di buku atau ngikut punya Bapak yang Bapak kirim, contoh punya laporan. Kemudian untuk penilaiannya nanti soalnya apakah muatan pelajarannya yang kita ambil ya, atau IPA saja atau masuk muatan pelajaran lain, Pak? Nah, baik. Begini ya, kalau yang apa tadi itu ya, RPP yang Bapak Ibu lampirkan kan ya. Nah, sesuai dengan yang akan nanti Bapak Ibu ajarkan itu di tatap muka itu apa begitu ya. Nah, kan tidak harus tebal-tebal. Nah, Kan kalau di RPP satu kalau satu pembelajaran ada 3 mapel, Pak ya, ada IPA, bahasa Indonesia, ada IPS, berarti ke semuanya dimasukkan ya, Pak ya? ya kalau mau dimasukkan semua boleh. Tapi paling tidak ya saran saya sih cukup yang karena kemarin di gagasannya kan kita koreksi ke materi. Nah, yang penting memuat materi itu gitu ya. Nah, tipis pun enggak masalah gitu ya. Nah, itu ya. Nah, kemudian juga untuk evaluasinya juga tentu menyesuaikan dengan materi itu gitu ya. Karena kalau kita lihat di situ kan, nah makanya ketika menyusun soal evaluasi juga Bapak Ibu menyesuaikan juga, jangan banyak-banyak, ya, jangan banyak-banyak begitu, ya. Nah, menyingkat waktunya saja, ya, begitu Bu, ya. Nah, Tapi misalkan kan saya sudah ya buat kalau Ibu misalnya kalau video mau pembelajarannya misalnya yang di pembelajaran apa ya matematika, ya udah matematika saja sudah, enggak apa-apa. tematik, masih IPA, Pak. Saya kan tematiknya IPA. Ya, Dalam satu pembelajaran ada 3 ya. Kemudian dalam saya buat video ini sudah saya masukkan semua materi yang ada di pembelajarannya. Nah, kemudian untuk penilaiannya pun saya ambil 5 soal, Pak, setiap mapel. Tapi nanti untuk di laporan saya ngambil yang IPA-nya, Pak. Jadi patokan ya begitu saja nilainya. Bu. Iya, cukup ambil yang IPA-nya saja pun enggak apa-apa. Tapi kalaupun Ibu 15 soal, 3 pembelajaran Ibu lampirkan, ya. Nah, nanti yang penting kan kita jelaskan kepada uji bahwa yang kita gunakan untuk evaluasinya ini hanya yang IPA saja, gitu. Yang diberikan ke muridnya IPA saja. Karena kalau nanti tiga-tiganya, lalu ternyata ini kan penguji ini kan punya persepsi bahwa harus naik hasilnya before dan after itu. Yang penting naik saja sudah, itu saja. Nanti kalau tiga-tiganya masuk malah enggak naik nilainya nanti. Nah, repot kan? Nah, gitu ya. Nah, yang penting ada capaiannya begitu, Pak ya. Oke. Bu. Bagaimana? Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, begitulah. Kita buat yang mudah saja, jangan sampai menurunkan imunitas kita. Ya. Oke. Baik, Bapak Ibu. Udah, satu ya. Oke, sudah cukup ya? Insya Allah. Nah, nanti PPT-nya Aduh, juga akan saya jauhnya. bagikan lewat grup. Nah, kemudian juga yang apa? Kalau ada contoh videonya tadi, mungkin saya bisa upload ke. Nah, kalau Bapak Ibu buat video pembelajaran nantinya itu upload ke akun YouTube sekolah boleh, channel sekolah boleh, channel Bapak Ibu masing-masing boleh. Nanti pada waktu seminar, linknya itu yang kita bagikan kepada penguji, kita share. Nah, tapi tentu versi video lengkapnya juga Sampai. ada begitu ya. Oke. Assalamualaikum. Ya, begitu Bapak Ibu ya. Assalamualaikum. Ya, ya, baiklah Pak Asrul. Ya, Oke. baik. Oke. Ah, enak ngubahnya. Ya. Baik, demikian. Ya, mungkin kalau ada pertanyaan silakan nanti disampaikan, kita bisa bahas secara di grup juga boleh, kita terbuka. Oke. Baik, demikian. Terima kasih atas sediaan Bapak Ibu ya. Alhamdulillah kita bisa Sinkron. kumpul dalam keadaan sehat walafiat. Nah,
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau ada hal yang lain, ya kita sampaikan ditindaklanjuti di dalam grup masing-masing. Bapak Ibu, kalau ada ide-ide lain juga silakan dapat saja menyesuaikan, dipikirkan, dipertimbangkan ya. Ide-idenya maunya seperti apa ya, menyesuaikan ya, juga dengan tanya juga dengan mentornya, kita hargai pendapat mentor. Pak, Bapak sarannya bagaimana, baiknya bagaimana begitu ya. Oke. Nah, demikian ya. Oke. Insyaallah. Terima kasih ya. Kita tutup pertemuan kita hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.